Malam ini nggak baca Yasin ya, aneh baru banget sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات محمد ثم الفاتحة على من نوى في أجلنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين ومن به جميع السادات شيء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Jumat keempat, tepatnya tanggal 28 Oktober 1999 bertepatan dengan tanggal 24 apa ya? 24 Rajab ya. Bertepatan dengan tanggal 24 19. 19. Tukang salah ngitung ubin. Bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1420 Hijriah. Makanya ke waktu ana enggak ada suruh kerja. Kalau telat, apa yang jadi kekurangan bahan buat kamar tuh, ya minta bini aneh nggak ngerti, biarin nanti urusannya mana, begitu. Hidup bukan untuk istri, biar tahu ente. Hidup bukan untuk anak, hidup untuk agama, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana baru banget pulang ya, dari Sumedang Ujung Jaya tuh, dari Palasah, bukan Sumedang, dari Palasah tuh, dari Sumedang ke Palasah 7 kilo, dari Palasah ke Jakarta tuh jadi 7 kilo tambah itu. Dari sana jam 6 kurang seperempat. Ini punya perkiraan paling lambat nih jam 9 kurang seperempat. Jago nih supirnya. Bisa 2 jam 3 seperempat dengan suasana rame seperti itu. Grup-grupnya udah kehendaki pas 2 jam 3 seperempat kurang 3 menit. Alhamdulillah. Itu udah lari 120. 80 kalau lagi rame. Agak kosong 100, sepi 120. Betul nggak ada orang? Ya udah, nggak jalan, nggak ada orang. Saya mau jalan bu, saya mau nyopir. Abu nggak paham. Abu, sebelum anda memulai ya keterangan sebagaimana mestinya, waktu untuk membaca kitab tersita, pemberitahuan lebih dari kitab, kepastian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyakuran buat kita jatuh tanggal 4 Desember 99. Tasyakuran setahun sekali, tutup jalan raya 4 penjuru 4 Desember tahun 99. Jalanan boleh tutup boleh kagak, bergantung duitnya. Duitnya cukup, anda tutup mampatnya. Duitnya separuh, udah biasa aja. Duitnya kurang dari separuh, biasa aja. Bakal anda tuh duit buat apaan? Deh begitu aja ya. Bisa ngerti tuh ya? Deh. Jadi tadi anda semalam anda sudah ambil keputusan di Sumedang. Ya, pemberitahuan buat mereka kumpulin duit 1 bulan, yang orang nggak punya 50.000 sudah aneh kasih tahu semalam. Alhamdulillah. Tanggal 4 Desember tahun 99. Tahun ini ya 4 Desember jatuhnya hari Sabtu malam Minggu. Biasa selalu bikin acara malam Minggu. Kenapa? Kalaupun begadang nggak merugikan ente, nggak kerja, emang nggak ada kerjaan. Jadi biar malam Jumat juga emang nggak ada kerjaan, nggak masalah kan begitu. Ya Allah capek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir keterangan tentang sifat dan karakter atau perilaku ya wali Allah, di mana kita mesti sama tahu ya seorang wali Allah itu enggak sama sifat, watak, pembawaan, ibarat penampilan atau gaya satu sama lain berbeda. Dengan berbeda orang dan watak atau gaya atau sifat atau penampilan kan begitu. Berbeda pula cerita yang masing-masing orang bisa lihat, bisa dimengerti ente. Jadi nggak bisa ente lihat atau orang meyakinkan yang umum sama tahu dia seorang wali Allah. Lalu ada orang yang entah bagaimana
orang memandang orang lain lagi, itu tidak. Sebab yang Anda tahu wali begitu. Misalnya begitu. Padahal masing-masing wali, ya, masing-masing wali Allah itu ya memiliki sifat atau watak atau penampilan yang berbeda-beda. Itulah sulit untuk bisa dikenali di mana seseorang itu dikatakan seorang wali Allah, yang lain bagaimana? Karena perbedaan itu selalu terjadi, bingunglah orang yang tidak ada di kalangan mereka. Bisa salah-salah, buruk sangka. Kita pada pokoknya asal tahu wali. Sekurang-kurangnya kita tahu bahwa seorang wali Allah itu bukanlah manusia sembarang manusia. Mereka tak lebih adalah ya pengantin Allah Ta'ala di alam dunia. Sebagaimana pengantin jarang kelihatan kecuali ketika ada perkawinan. Kan begitu. Pun wali Allah nggak sembarang ada, nggak sembarang nampak, nggak bisa setiap minggu, nggak bisa setiap bulan, nggak bisa setiap tahun. Artinya ada ke orang kawin tiap minggu kawin dari umur 29 sampai 49 tiap minggu kawin, ada nggak ada. Kawin ya dalam makna akad nikah. Kalau kawin emas, kawin perak, kawin yang tak bersindikan agama, bebas. Ini dalam makna kawin tadi adalah pernikahan yang sah menurut agama. Berarti nggak ada orang tuh kawin setiap minggu akad nikah, bikin undangan kawin lagi minggu depan, bikin undangan kawin lagi minggu depan. Nggak ada orang yang begitu. Pun wali Allah nggak bisa sembarang manusia dapati atau kenali. Mengingat seorang wali Allah itu sebagaimana Anda katakan adalah pengantin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia. Kalau dikata pengantin melalui pernikahan, nggak sembarang manusia. Bisa paham nggak Anda? Ente jadi pengantin paling tinggi seumur hidup 2 sampai 3 kali. Kalau sampai 5 kali itu saya ketelepasan. Kan begitu. Yang resmi dengan akad nikah rame-rame manggil gambus, manggil cokek, manggil ketimpring, kan begitu. Paling hebat 3 kali. Enggak sampai 4 kali, kan begitu. Berarti melalui pernikahan, kan ya? Tuh, adapun di luar pernikahan lain masalah. Wali Allah pun sama keadaannya. Nggak sembarang dalam keadaan-keadaan tertentu, nggak bisa. Sebagaimana perkawinan itu sulit, harus melalui pernikahan yang sah ya, dan diketahui oleh tetangga dan seputarnya, kan begitu, kenalan dan selayaknya dan sebagainya. Pun waliullah itu bukanlah orang-orang yang sembarangan dengan penampilan, gaya dan watak serta perilakunya. Pilihan langka adanya ya. Sudah selesai itu yang bulan kemarin. Lanjutan bulan kemarin tentang masalah apa itu? Istidroj ya, istidroj. Selesai itu. Mungkin ini kalau enggak ya upayakan deh sebulan 3 kali, malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat, dan pengajian bulanan, sebab satu sama lainnya berbeda-beda. Lanjutan yang waktu itu diberitahukan bahwa siapapun orang yang hanya beriman berislam tapi tidak mempelajari syariat agama Islam, atau dipelajari dan dilaksanakan sekadar dilaksanakan saja tanpa mencari tahu sifat-sifat yang membawa dia terjerumus dalam pelaksanaan suatu syariat benar atau tidaknya, atau benar tapi kurang ada bimbingan tuntunan ya yang bisa menyelamatkan dia dalam pelaksanaan bimbingan syariat agama, siapapun dia pasti akan tertipu dengan iblis. Siapapun dia pasti akan tertipu dengan syaitan, meskipun luas ilmunya, tanpa dapat bimbingan-bimbingan di luar dalam arti syariat agama yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh yang demikian apik membawa ilmu syariat agama dalam pelaksanaan agamanya. Tanpa bimbingan mereka kacau, meskipun luas ilmunya, tapi belum tentu bisa memelihara pengaruh dari ilmu itu sendiri. Sebab sudah umumnya ilmu adalah kebanggaan, ilmu adalah hiasan seseorang. Ketika ia berbangga dengan hiasan yang dimilikinya, ketika dia mulai petang-peteng dengan kelebihan yang dimilikinya, disitulah iblis atau setan menggoda dan berbuat sesuatu sehingga dia hanya bisa membanggakan ilmu, sementara kelebihan yang dimilikinya tadi adalah suatu larangan menurut agama. Sebab kelebihan dijadi kebanggaan. Hati-hati, bisa dimengerti ya? Pahamin itu. Ilmu itu kebanggaan bagi orang yang memilikinya. Ilmu kebanggaan, makanya jadi orang bodoh. Mesti punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa menjadikan ente selamat dalam peribadatan. Kan begitu. Ilmu lain silakan miliki juga untuk ada keseimbangan. Sebagaimana
malam Jumat ketiga kemarin tuh, biar jadi laki-laki, biar punya keterampilan. Ya. Ngerti ya? Udah. Gampang paham. Di mana sifat-sifat yang dapat menipu seorang muslim, ya, boleh awam udaan, yang berilmu di atas berilmu pun, ya, kalau tidak Allah Ta'ala pelihara, dalam arti dia tidak banyak memohon perlindungan dari Allah Ta'ala untuk bisa selamat dalam melaksanakan syariat agama sesuai dengan ilmu yang diketahuinya, kurang-kurang meminta perlindungan dari Allah Ta'ala, terjebak dalam lingkaran syaitan. Di mana jebakan-jebakan syaitan maupun Allah Ta'ala sendiri yang membuat jebakan ada 5. 1, al-istidraj dari Allah Ta'ala tuh. Udah ya penjelasannya begitu tuh. Istidraj. Kedua, baru masalahnya. Wasanian yang kedua daripada tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, al-makru. Makar dalam arti bahasa Indonesia identik dengan pemberontakan. Makar dalam arti bahasa Indonesia tuh, ya, pemberontakan. Ibarat ente dalam sebuah rumah tangga, ngeri ya, ente tinggal dalam sebuah rumah tangga, tapi ente membuat upaya untuk memporak-porandakan rumah tangga yang ente sendiri ada di dalamnya untuk ente kuasai harta pemilik rumah itu. Boleh bapak ente, boleh ibu ente, boleh kakak ente, boleh adik ente, dengan tuh upaya-upaya tadi yang sifatnya pemberontakan untuk mengambil wewenang sebagai kepala rumah tangga dari orang lain, itu namanya makar. Bisa dimengerti? Kalau kita di sini nih melihat trik dah, ya, trik tipu daya deh, tipu daya deh, akal-akalan, akal-akalan deh, melihat bisa dimengerti deh. Ente buat lobang, buat siapa itu? Bukan buat diri ente, buat kawan ente atau buat kenalan baik ente. Kan begitu. Dimana orang buat lubang untuk orang lain, tentu ya sifat keberhati-hatiannya ada. Sifat terpujinya untuk menjebloskan lawannya ada. Kan begitu tuh ya. Itu makar. Nah, satu di antara ya tipu daya Allah Ta'ala kepada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah al-makru. Sifat makar tadi. Jadi Allah Ta'ala itu dia memiliki sifat makar dalam arti mengadakan upaya-upaya pengelabuan buat hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidaklah mengherankan ketika kita lihat orang yang demikian ibadah nyatanya ada dalam tipuan. Tidaklah mengherankan ya kalau kita lihat orang yang berilmu dan berilmu begitu dan begitu, top di atas, top of the pop, best of the best. Di antara yang best of the best udah nggak ada lagi kan? Kan itu tulisan doang padahal. Best of the best udah nggak ada lagi deh. Kesian. Padahal bukanlah the best dalam arti yang sebenarnya. Tapi di koran-koran, di TV-TV, best of the best. Bisa dimengerti ya? Nggak mengherankan ketika ada julukan best of the best, top of the pop. Padahal tidaklah demikian keadaannya. Hal tadi tak lebih hanya rangkaian kata atau rangkaian kalimat untuk menjebak dia yang punya diri dengan predikat best of the best atau julukan top of the pop. Bisa dimengerti itu ya? Tuh, nih tipu daya Allah Ta'ala artinya al-makru di sini. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ya'manu makrullah wa la ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Wa makarallah wallahu khairul makirin." Ini enggak artiin, enggak ngerti Al-Qur'an, semen mau tahu bahasanya doang, enggak ngerti Al-Qur'an. Fala ya'manu makrullah, enggak ada yang bisa aman. Enggak ada yang bisa aman. Tahu aman, tahu arti aman ente? Tahu aman ya? Tahu ente berasa hidup ente aman. Begitulah kehidupan ente. Ente berasa hidup ente enggak aman. Kenapa ente enggak bisa aman dalam kehidupan? Sebetulnya ente hidup enggak pernah aman. Meskipun tanpa peperangan dalam sebuah negara, ente enggak pernah bisa aman dalam hidup kalau ente tahu makna aman. Kalau ente tahu arti aman, ente hidup tidak ada dalam keamanan. Kalau ente tahu arti aman. Karena ente tahu aman itu tak terganggu dalam kehidupan. Karena ente tahu aman itu enggak terjadi kerusuhan, karena ente tahu kata aman itu enggak ada gangguan kiri kanan, ente merasa ente dalam aman dalam hidup. Padahal kalau ente tahu arti aman, ente enggak pernah aman dalam hidup. Kalau ente tahu, tapi Anda tak tahu. Bagaimana dalam urusan keagamaan? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup saja orang tidak mengerti kata aman, bagaimana aman dalam arti agama? Makanya Allah Ta'ala memberitahukan ke Allah Ta'ala, ya, fala ya'manu makrullah. Enggak ada yang bisa selamat. Enggak ada yang bisa aman. Ya, dari
makar Allah Ta'ala illal qaumul khasirun, kecuali golongan atau kelompok masyarakat atau manusia yang udah dapat stempel orang-orang rugi. Jadi kalau ente kena tipu daya Allah Ta'ala, ente termasuk kelompok manusia yang beroleh kerugian. Itu arti bahasa. Ya, itu arti bahasa. Di mana kerugian selalu membawa derita. Deh, begitu. Ini agama. Wa makaru. Di lain ayat, mereka entah siapa, nanti orang-orang yang beroleh kerugian dalam hidup, orang-orang yang beroleh kerugian dalam hidup, orang-orang yang sengsara dalam kehidupan, nggak mau bersendiri. Ibarat orang dagang rugi, gue nggak mau rugi sendirian. Gue mesti bikin orang lain pun sama menderita kerugian. Gimana caranya? Diatur. Ya, kalau ente kejeblos dalam sebuah lubang, oh iya, ente berasa terluka dari lubang yang ente terjeblos di dalamnya, karena ente termasuk orang yang sudah dapat garis rugi di mata agama, kan begitu. Berarti nggak ada kesadaran dalam hal itu. Ente nggak mau bersendiri dalam kerugian, mesti bikin ngakal, cari akal, cari tipu daya gimana biar orang lain pun sama-sama terjeblos dalam lubang yang ente jatuh di dalam lubang yang dimaksud dalam kerugian. Tuh, wa makaru, mereka berupaya. Orang-orang yang ada dalam kerugian dalam mata agama berupaya sekuat tenaga. Wa makaru, membuat upaya-upaya, membuat kegiatan-kegiatan, membuat gerakan-gerakan, membuat hal-hal yang sifatnya kamuflase. Iya, membawa ente kegembiraan, kesenangan, kegemaran, padahal kerugian, kehancuran, petaka buat ente dalam hidup dan agama. Kan begitu. Wa makarallah. Kalau hamba bisa berbuat demikian, Allah Ta'ala pun sama berbuat hal yang sama kepada orang-orang tadi. Wa makaru wa makarallah. Berarti Allah Ta'ala pun sama berbuat hal-hal yang sifatnya menipu. Tuh, penglihatan, pemikiran, pandangan, dan segala. Ketika hamba berbuat demikian, Allah Ta'ala pun sama berbuat. Wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala zat yang paling lihai, paling jago dalam membuat tipu daya dari orang-orang yang sebagai hambanya yang demikian lihai membuat tipuan-tipuan yang menyengsarakan manusia dari sudut pandang agama. Bayangin nanti. Alhamdulillah, masya Allah, quwwata billah. Wa qala ta'ala, telah berfirman, udah wa makaru makran wa makarna makra. Mereka berupaya membuat tipuan-tipuan. Wa makarna makra, pun kami Allah Ta'ala sama berbuat hal serupa. Terus wa hum la yash'urun. Tapi sayang, mereka yang aku perbuat trik sejauh itu, ya, tipuan-tipuan yang aku perbuat, wa hum la yash'urun, enggak menyadari diri. Mereka membuat trik-trik tipu daya sejauh itu. Ya, wa makarna makra, kami Allah Ta'ala pun sama berbuat sebagaimana apa yang mereka berbuat. Wa hum la yash'urun. Mereka yang berbuat trik sejauh itu, membuat tipuan-tipuan kamuflase dalam keagamaan, ya, Allah Ta'ala pun sama berbuat kepada mereka. Tapi ingat, mereka sebagai hamba, kami Allah Ta'ala sebagai pencipta, ya, wa hum la yash'urun. Mereka yang hamba-hamba berlaku demikian, enggak merasa yang aku tipu mereka. Bisa dimutin deh. Amin deh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ente paham gak tuh omongan ente? Paham gak ente? SP, spion, spy, CIA, KGB, Mossad dan sejenisnya membuat tipuan-tipuan di Indonesia sejauh itu. Yang bisa tahu apa? Dia Badan Intelijen ABRI. Kan begitu, dang. Kan begitu, main jago-jagoan, main kuat-kuatan. Kan begitu. Tapi sekurang-kurangnya dia lebih pandai daripada mereka. Kenapa? Karena Indonesia lingkungannya, wewenangnya, daerah kekuasaannya. Tuh, deh begitu tuh gambaran akal begitu. Bisa dimengerti ya? Deh, makar begitu ya. Nanti mudah-mudahan di lain kitab mudah-mudahan ada penjelasan makar. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim, takut ini nggak ngerti. Di sini nggak ada penjelasannya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah susah sih. Tipuan-tipuan Allah Ta'ala, tipu daya Allah Ta'ala kepada hamba, gimana tuh? Jalan selamat untuk seseorang itu bebas dari tipu daya yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala ibarat jala, yang Allah Ta'ala lempar itu jala kepada hamba-hambanya. Jalan utama bisa mengetahui jala-jala atau jaring Allah Ta'ala yang membawa neraka.
perjalanan as-salafus saleh, perjalanan tuntunan syariat agama yang diterapkan oleh orang-orang alim soleh. Tuh, tahu dulu apa alim itu atau bagaimana alim itu atau siapa alim itu. Tahu dulu tuh kata alim. Baru soleh dalam bahasa apa, soleh dalam agama apa, itu dulu. Kita kurang jelas, diharapkan ada orang yang membimbing dan memberitahukan kita tentang hal-hal yang sifatnya ilmu syariat agama. Lalu pelaksanaan syariat ilmu agama tadi mestinya begitu tuntunan dan cara yang diterapkan oleh orang-orang soleh. Kalau ente Allah pelihara dapat orang yang membimbing sejauh itu, yang memberitahukan ente sejauh itu dalam majlis-majlis ilmu, kan begitu. Taulah ente jaring Allah Ta'ala yang sedang Allah Ta'ala tebar. Tahu dengan sendirinya. Deh begitu aja deh. Mohon maaf Ridho, ngomong bercanda. Sejak Allah pelihara ente kenal ana, sejak Allah pelihara ente kenal ana, banyak enggak ente ana beritahukan hal-hal yang minimal 12 tahun yang silam ente enggak pernah tahu. Contoh mau balik begitu. Guru begitu. Sejak Allah pelihara ente kenal ana, terjadi enggak perbedaan-perbedaan dari sisi pemberitahuan? Terjadi enggak perbedaan? Selesai. Tuh berarti sifat pemberitahuan anak ente adalah menarik ente punya diri dari jaring-jaring yang sedang berjalan, di mana jaring itu adalah memang sengaja Allah Ta'ala gituin melalui tangan-tangan manusia yang ada dalam kerugian dalam agama. Anda tarik ente, jangan sampai ente ada di bawah jaring orang-orang yang sifatnya membawa agama padahal kerugian dan neraka pada akhirnya. Anda selamatin ente cara begitu. Tuh gambaran sementara. Begitu ya. Alhamdulillah. Wasalituha yang ketiga daripada tipu daya, trik, al-kaidu. Nih kayak gitu ya. Kalau tadi makruh tipu daya, al-kaid nih kayak semacam kayak gimana ya? Memperdayakan apa sih bahasa Indonesia? Ya kayak sejenis main ngakal-ngakalin deh. Tuh, ngeliat. Ngakal gimana ya? Gimana tuh ya? Tahu enggak? Misalnya ente megang duit banyak nih. Anda memang jago, akal anda gunakan buat ngakalin orang. Oh iya, anda deketin dan ajak ngobrol, ada tempat-tempat anda puji. Anda pengen makan nasi goreng sebetulnya. Oh iya, anda nggak butuh ente, tapi anda pengen klemenin, kelecehin ente. Wah, anda bikin masya Allah. Anda tahu nih, 60 meter lagi kan nasi goreng lewat. Ente kemana aja kamu? Sombong amat, pas pakai naik motor Honda, sombong amat. Saya panggil dikasih klakson, saya angkat tangan, kamu kok pura-pura nggak kayak ngelihat gimana? Oh di mana? Waktu itu udah kagak. Oh mohon maaf deh. Gitu. Gimana kabarnya? Kelihatan sekarang kerja nih baru 3 bulan nih, naik gaji kelihatannya nih. Begitu. Baju yang nggak perlu ya ditegur. Ini baju kelihatannya saya pernah lihat di televisi nih. Mereknya apa ya? Merek Mr. Brown. Eta mah rokok. Begitu, dia nggak perlu. Dia nggak perlu dengan tipu daya dia begitu untuk ditarik uang ente. Karena dia perutnya lapar, mau beli mie goreng 60 meter lagi Kang Mie lewat nih. Orang dia lihat nih Kang Mie lapar banget nih. Nah kebetulan diopenin sampai pada akhirnya Kang Mie lewat. Kan begitu. Waduh. Sayang banget nih. Kita masih anak ngobrol nih. Tapi gimana ya? Saya lagi kepengen mie banget tuh. Oh nggak apa-apa, kita makan bersama. Dia kena lo gue kerjain. Tuh begitu. Gimana tuh? Oh ya, tuh begitu gimana tuh? Wah, kalau diceritakan dalam ibadah gimana? Contoh deh begini. Sekali 2 kali, sehari 2 hari ente nggak sembahyang. Sehari 2 hari ente nggak sembahyang. Nah ketiga hari nggak ada sesuatu yang menjadikan ente merasa beban kepada Allah Ta'ala bahwa ini suatu dosa. Kan begitu. Ketika ente dapat ingatan, ingatan, awas kamu ya. Nah, sekali 2 kali 3 kali kamu sudah tinggal, terus 3 hari berturut-turut kamu nggak melaksanakan ibadah sholat, awas. Begitu. Teguran sejauh itu. Ente sadari, cak. Aduh, misalnya waktu ente sadar mau berwudu ke kamar mandi,
Tuh, bisa dimutin tuh ya. Ada aja soal yang datang mendadak yang mengalihkan perhatian ente dari usaha ente ketika diingatkan untuk ente segera berwudu melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Teleponlah berbunyi. Tuh, tamulah memberi salam. Kan begitu ya. Apaan aja yang sifatnya tadi ya mengalihkan perhatian ente dari pelaksanaan sholat yang sudah 3 hari berturut-turut ente lupakan. Itu namanya kait tuh, tipu daya sampai begitu. Tuh, gambaran deh sementara begitu. Bisa dimutin deh. Tolongin ente. Susah ente. Orang kebanyakan mereka ketipu, jadi neranginnya susah. Widaya deh, nggak apa-apa deh. Allah Ta'ala berfirman, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang yang ada dalam kerugian, apakah kafir, munafik, ya, dan sejenisnya, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Oh iya, mereka mencoba mengadakan tipuan ya yang sifatnya keagamaan sehingga orang lupa untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah Taala sendiri yang ya menipu mereka sehingga mereka enggak nyadari bagaimanapun perilaku dan tipu daya yang mereka lakukan akhirnya mati. Pahamin ente deh mau belagak bagaimana sih? Ujung-ujung mampus juga kan? Mau ngakal-ngakal, mampus juga. Tunggu siksa Allah Ta'ala mutlak adanya. Deh selesai. Mau bagaimana ente? Mau bangga-bangga dengan tipu daya ente? Mau bangga-bangga dengan kejahatan? Laksanakan apa yang kau kehendaki. Tunggu kematian. Nyata kok. Mati nyata gak? Nyata. Siksa nyata gak? Nyata. Di Jakarta banyak siksa kubur yang diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi setan lebih pandai menipu. Allah Ta'ala lebih pandai menipu. Sehingga ketika diperlihatkan kenyataannya sejauh itu, setan berjalan, Allah Ta'ala menipu. Siapa yang bisa sanggup manusia kembali sadar ketika Allah Ta'ala sendiri yang ciptakan itu tipuan? Bisa dimengerti ya? Apakah orang yang tidak beragama saja yang dapat tipuan? Yang berilmu pun sama dapat tipuan. Tuh, ngerti? Wa qala ta'ala wa yukhadi'un Allah waladina amanu. Mereka tipu Allah Ta'ala. Dia menggunakan trik-trik untuk berbuat kehancuran dalam agama Allah Ta'ala. Waladina amanu pun tidak hanya kehancuran dalam makna agama, orang-orang yang beriman pun telah dikelabuin sejauh itu. Orang yang beriman dikelabuin. Kan tidak hanya agama Allah Ta'ala pun orang-orang yang beriman, diupayakan untuk bagaimana na'udzubillah min dzalik sallallahu alaihi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sadar yang mereka upayakan untuk bisa menipu agama Allah Ta'ala dengan gaya dan cara pun menipu orang-orang yang iman kepada Allah Ta'ala, sadari. Iya. Wa ma yakhda'una dan tidaklah mereka berbuat sejauh itu dengan tipuan-tipuannya illa anfusahum kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Kayak ente berbuat jahat dengan sembunyi, ente girang, entar lo kena kejahatan gue, entar lo kena dendam gue, entar lo. Kalau orang itu sadari bahwa apa yang mereka perbuat sebetulnya kerugian buat dirinya. Paham tuh? Paham enggak? Umur bertambah, kematian mendekat. Terlaksana atau tidak dari bentuk kejahatan yang direkayasa, yang disembunyikan, ujung-ujungnya Anda juga kerugian itu. Ketika apa? Ketika datangnya kematian, datangnya siksa, itulah apa yang Anda perbuat sebagai kejahatan yang Anda sembunyikan selama ini. Siapa yang rugi sekarang? Ini gak pernah jadi orang jahat sih ini ya. Jadi gak paham. Jangan jadi orang jahat. Pelajari kejahatan manusia. Jangan coba-coba jadi orang jahat. Pelajari trik-trik kejahatan manusia. Baru ente tahu muka-muka jahat. Baru ente tahu sekilas gerakan orang-orang jahat. Tuh biar paham. Bisa dimengerti ya? Warabi'ah yang keempat daripada sifat ya, tipuan-tipuan dan sejenisnya. Al-imla. Namanya al-imla. Imla dalam arti bahasa Arab nih kayak kita dikte. Dictation atau imla. Kan begitu tuh. Nulis, ayo aku pergi ke pasar bersama Tuti Adi Tama. Tuh, aneh ngomong begitu, ente yang dengar, ente catat. Aku pergi ke pasar bersama-sama. Kan kurang berarti. Kurang. Gitu ya, itu namanya imla. Imla dalam bentuk tipuan adalah apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khaira li anfusihim. Innama numli lahum yazdadu itsma
Makna bebas bukan yang artinya Al-Quran. Allah Ta'ala sudah memberitahukan. Wala tahsabanna alladziina kafaru. Janganlah kalian kalian mengira atau menduga. Janganlah kamu mengira atau menduga yang bahwasanya tuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan, keleluasaan dalam segala yang sifatnya kebaikan untuk mereka. Jangan kamu mengira, jangan kamu menduga yang bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberi panjang umur, diberi keleluasaan dalam hidup, diberi kenikmatan dan segala. Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang demikian itu mendapat kebaikan-kebaikan untuk mereka. Kata Allah Ta'ala, khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Hanya saja kami berikan keleluasaan, kebebasan, kenikmatan dan segala untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lebih liyazdadu itsma, untuk beroleh tambahan-tambahan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar ente? Ibarat ente sudah mestinya pulang jam 10 malam, ketentuan orang tua. Ente berasa nonton enak, tanggung baru jam 10 tanggung baru jam 10 seperempat, tanggung baru jam 11 kurang 5, alah tanggung. Bapak juga masih nonton TV. Jam 12 kurang 5, ibu ya udah siap-siap mau tidur jam 12. Itu semakin enak kan? Ketentuan yang inti harus kembali dari menonton atau dari bermain adalah jam 10 malam. 2 jam yang inti dalam nikmat sebetulnya adalah menambah keras pukulan yang akan inti terima dari orang tua. Paham tuh misal? Begitu. Wa khamiswa yang kelima, al-ihlaq, kayak kita penghancuran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza farihu. Ente kalau ente enggak ambil perhatian, ente ahli neraka ente. Ini ahli neraka ente, enggak ada mungkin surga mengambil ringan. Pemberitahuan Allah Ta'ala, enggak ada ya. Enggak ada orang-orang ahli surga mengambil remeh, memandang remeh bahasa para wali Allah, enggak ada. Itu ciri-ciri ahli neraka semua tuh. Gampang ente. Kelima, al-ihlaq, kita penghancuran dalam arti bahasa. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Ani enggak ingat, ani enggak ngerti Al-Qur'an, ani hanya ngertiin bahasa, bukan Al-Qur'an, ngertiin bahasa. Sehingga enggak jatuh dalam laknat. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka atau apabila mereka sudah ada dalam kegembiraan, kesenangan, kejayaan, sudah ada dalam kesenangan, kegembiraan, kejayaan, unggul di atas unggul, di mana gembira tadi bima utu, dengan hal-hal yang kami berikan kepada orang-orang yang ada dalam kejayaan, dalam kegembiraan, dalam pesta pura, dalam kebahagiaan dunia dan segala. Ibarat guru top, ibarat mubalil, top of the pop. Ibarat kekayaan, udah maha triliun. Kan begitu. Bangga, gembira dalam laknat Allah Ta'ala. Wah, na'udzubillah min dzalik. Terus, iya loh. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka sudah mulai gembira. Bima utu, dengan apa-apa yang, bahasa bebasnya, dengan apa-apa yang telah diberikan dari Allah Ta'ala kepada mereka dalam bentuk apapun juga, ada dalam kegembiraan yang memuncak. Nggak bedanya Indonesia. RI 50, RI emas. Ingat ente. Kalau ente betul pernah ngaji mana 4 tahun yang lalu. Anda ngomong apa? Ya, RI emas, orang pada masang klap klip. Hanya rumah Anda yang nggak mau. Ada apa? Anda katakan bahwa sesuatu kalau sudah emas, tunggu masa kehancurannya. Waktu RI emas 48 sampai 50 tahun. 50 tahun waktu RI emas tuh. Orang gembira, bangga dengan lampu klap klip, dengan hiasan-hiasan. Justru Anda sebaliknya, mengkhawatirkan. Ketika seseorang sudah ada pada puncaknya, tunggu masa kehancurannya. Terus sampai sekarang. Amerika sekarang. Kalau mau selamat, nggak ada apa-apa, 2001 baru beres. Baru membaik. Ibarat orang dagang sate nih, ya nggak kayak jalan 2 kilo, dagangan udah habis. Ya orang colong. Kalau negara ini bakal jadi baik, 2001 perekonomian sudah membaik. Kalau nggak ada apa-apa. Tapi kok mau jadi negara porak-poranda, ya 2001 belum ada perbaikan ekonomi. Berarti kesananya tambah nggak baik. Itu Astagfirullahaladzim. Ya, itu imla begitu ya. Al-ihlaq namanya itu, penghancuran. Iya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Klak, Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala cabut. Ini pikirin sejak RI emas ada apa? Sejak RI emas, tang. Lihat Orde Baru. Dang, pembangunan kota dan kota. Berjaya dan berjaya orang-orangnya.
Sementara desa dan desa, ya jangankan jauh-jauh, ya di pinggir Jakarta banyak yang miskin, dang. Yang berjaya dan bergembira dengan kekayaan negara, blang. Kira nggak? Hatta idza farihu bima utu, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, akhadnahum, masanya tiba reformasi, blang. Habis reformasi ini, nanti lagi kapan terjadi? Tunggu kegembiraan seseorang. Ketika seseorang itu ada dalam kegembiraan yang sifatnya murka Allah Ta'ala, artinya sifatnya pelanggaran dalam agama, tunggu masanya. Itu tuh Allah Ta'ala dikasih tahu. Untung gak ente? Allahu Akbar ente. Allahu Akbar. Hanya orang-orang yang namanya wali Allah yang bisa gitu-gituan. Lain itu kabur, gurem. Itu dari amat sayangnya seorang wali kepada saudaranya seagama, dikasih tahu. Nih Allah Ta'ala tuh, ya, membuat tipuan tipuan kepada hamba Allah Ta'ala tuh begitu. Kan wali Allah yang kasih tahu, nggak ada orang alim yang kasih tahu ginian. Wali Allah yang kasih tahu begitu. Udah mubalik, udah mustahil, udah mustahil ngeker, gocap. Nggak kepake lem gocap, nggak kepake gocap. Minta 500 ini ceramah. Itu udah capek gitu. Alhamdulillah Muhammad. Tuh ingat itu. Wa qala fi Fir'aun, dan Allah berfirman dalam hal urusan Fir'aun, wastakbara huwa wa junuduh fil ard bighairil haqq. Fir'aun beserta bala tentaranya berlaku sombong, angkuh beserta Fir'aun, wastakbara Fir'aun. Itu Rahmat. Wastakbar, ya. Fir'aun berlaku sombong. Huwa wa junuduh, dia dan bala tentaranya, fil ard, di permukaan bumi. Kayak kita Amerika. Ya, Amerika. Apaan yang nggak bisa? Semua dikuasain. Iya, semua dikuasain dengan hamnya. Dang. Sementara, orang dibom. Ya, orang dibom. Oh iya. Bisa dengerin deh. Masuk interfet. Diberondong. Apa? Kekuatannya hebat. Tapi dilupa. Iya, negara-negara bagiannya hancur. Porak-poranda tak disadari. Azab nggak pernah henti. Tanpa disadari. Bisa dengerin deh. Utangnya banyak PBB. Masih ngebon. Iya, masih ngebon. Kan tiap anggota punya kewajiban bayar kayak gitu. Bayar tabungan deh gitu, arisan. Dia masih ngebon. Tapi jagoan dunia. Sementara negara-negara bagian terkena musibah bencana yang tak pernah henti. Belum apa-apa. Nanti masanya. Itu kita jangan begitu jadi manusia. Ketika kuat sadari. Sebentar Anda menjadi lemah. Ketika sedih, sadari. Enggak selalu Anda dalam sedih. Ketika makmur rezeki, sadari saat Anda untuk memberi. Tuh, bisa dengerin ente. Ketika Anda membimbing, sadari. Di balik Anda ada orang yang lebih dari Anda dalam bimbingan. Berarti jangan bangga dengan bimbingan yang Anda kehendaki begitu dan begitu. Mau mana ente? Selamat. Alhamdulillah. Selamat. Selamat. Wazannu annahum ilaina la yarji'un, dan mereka dengan Fir'aun dengan bala tentaranya yang demikian hebat kuat, kayak kita negara adidaya, kekuatannya dang dengan kezalimannya membuat porak-poranda negara demi negara dengan hamnya, kan begitu, blang dengan kekuatan yang berlebihan. Wazannu, mereka mengira atau menduga, annahum ilaina la yarji'un, yang sungguhnya mereka enggak bakal pulang kepada kami, dianggap enggak pernah mati dan enggak kembali. Tetap siapapun makhluk Allah Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketika ya seseorang yang namanya hamba Allah Ta'ala, terutama orang yang bertuhan kepada Allah Ta'ala, mati terus meninggal, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sungguhnya kami ini milik Allah Ta'ala, wa inna, dan sehingga kami ini ilaihi, kepadanya, dus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raji'un, mutlak pasti akan kembali. Tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi, jangan. Tuh kebanyakan tuh yang di TV-TV, enggak bisa panjang, enggak bisa pendek, tapi jadi narasumber. Lihat tuh, muka Fir'aun. Ngatin deh, subhanallah. Allah Ta'ala yang kasih tahuin, Allah Ta'ala yang ngomong begitu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum wa qala fi Fir'aun wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairil haqq, tanpa kebenaran. Justru ham dijadikan apa? Jadikan alat untuk menindas. Ya.
Wazannu, dipikir dengan perbuatannya semena-mena, memporak-porandakan negara dan segala untuk mencari keuntungan dan pengaruh dalam sebuah negara. Mereka mengira yang mereka itu ilaina la yarji'un, enggak bakal kembali kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Mana bebasnya ini deh. Pada akhirnya setelah sudah berlaku lebih Fir'aun, ana rabbukumul a'la, dikeber habis Allah Ta'ala, blang, habis ya, habis, bala tentaranya habis, yang tinggal jandinya, dikawinin jandinya yang sisa yang berarti kan bala tentaranya, yang lainnya kan nggak mati, jandinya dikawinin, jadi orang sekarang, itu, deh, wa zahara bihadzal ayat. Maka nampaklah melalui ayat-ayat yang telah ada disebutkan di atas tadi, annal isola ilal muradat, bahwasanya tercapainya tujuan, maksud dan cita-cita itu la yadullu ala kamalid darajat, tidak membuktikan kesempurnaan pangkat derajat seseorang. Tercapainya apa yang kalian kehendaki, terwujudnya apa yang jadi cita-cita kalian, tidak membuktikan bahwa kalian punya pangkat dan derajat demikian hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal fauzi bil khairat, dan beroleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Kenapa? Tuh, al-istidraj ada. Iya, istidraj ada. Al-makru ada. Apalagi al-kaidu ada. Al-imla ada. Al-ihlak ada. Ada 5 sifat yang wajib disadari. Oh, gimana ente mau mengatakan bahwa ente beroleh sesuatu yang jadi membawa pangkat derajat dan kesempurnaan, sementara 5 hal ini yang merupakan tipu daya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang namanya hamba Allah Ta'ala nggak pernah ente ketahui. Sehingga di sini jelaskan tercapainya suatu tujuan atau cita-cita seseorang itu tidak menjadikan atau membuktikan yang dia beroleh sesuatu dari Allah Ta'ala hebat. Tidaklah begitu. Kenapa? Itu dia tipu daya yang 5 minimal. Deh. Terusin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baqiya alaina an nadhkura al-farqa bainal karamat wa bainal istidrajat fa naqulu. Kini saatnya kami, kata pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani radhiyallahu anhu wa rahimana wa jami' barakatuhu wa sallallahu fi darain amin taqabbalallah. Baru rumah enggak laku-laku. Oh iya. Iya, ini didatengin, dia pijak, ditumbuk tuh tanah 3 kali. Besok orang beli, apa tuan rumah berkata? Tuh, gue mau tahu. Tuh orang berkeramat. Ya tukang susu. Tuh, bayangkan itu, na'udzubillah min dzalik. Lihat tuh, kenapa? Karena nggak mengenal definisi keramat. Karena nggak mengenal batasan keramat itu apa. Dan kepada siapa keramat itu diberikan dari Allah Ta'ala. Lalu lihat siapa orang-orang itu. Itu dia. Kalau orang semacam tadi sudah bisa terpleset dalam arti bahasa, kan begitu. Lalu orang yang disebutkan dia keramat, tertipu, tergoda, bahkan gembira dikatakan sama orang lain yang dia berkeramat. Kapan Anda bisa selamat? Belum ada gini-ginian yang 5, ente udah ketipu habis-habisan. Baru ame manusia begitu aja ente sudah ketipu. Gimana ame tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Manusia. Alhamdulillah. Sian, rahmat azim. Ente sebetulnya ente berkeramat ente. Kalau ane mau tak, ente ane jujur ya, ente berkeramat. Dimaki, dihina, diminta mesem, yang nggak dipikirin. Kata Abu mulai nyindir. Amat. Ente ini nunduk siapa nih? Geboknya palain siapa nih? Mas, duduk di depan, jangan ngantuk, jangan tidur, ya. Paham? Nggak boleh depan itu kopi saya minum tuh, putar dulu. Pantang minum kopi habis. Baik, gitu itu keren tuh Muhammad. Sekarang ya tinggal kepada kami ini untuk bisa memberitahukan, ya, menyebutkan perbedaan antara keramat, ya, bainal karamat wa bainal istidrajat, antara keramat dengan istidraj. Fanaqulu, siap kami akan katakan, inna sahibal karamat, sesungguhnya orang yang berkeramat, yang punya keramat, la yasta'nisu bitilkal karamat, nggak pernah berasa gembira, nggak berasa senang. Tuh, biar tahu ente. Inna sahibal karamat, sesungguhnya orang yang berkeramat itu la yasta'nisu, tidak bergembira, nggak merasa senang. Bitilkal karamat, dengan keramat yang dia miliki. Tuh ciri-cirinya.
Ya. Udaan nggak berkeramat, semen orang lambang-lambangin, orang sebut-sebutin, orang dengung-dengungin, orang sponsorin berkeramat, bangga, selendang diputar-putar. Nih lu lihat nih durian lepas nih. Emang udah ditembak tuh durian dia gantung, dipakein selendang puterin. Kena angin. Nih tuh. Bisa lihat nih. Sifat-sifat orang yang Allah pelihara itu yang dia berkeramat, layak nih subitil kal keramat, enggak gembira, enggak merasa senang dengan adanya keramat yang dia tahu dirinya berkeramat. Wow. Kenapa mesti begitu? Nah, ntar jalannya. Fa innahu ya mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bal inda zuhuril karamat, tapi sebaliknya, ketika nampak keramat yang memang dia lihat ini suatu keramat, yasiru khaufuhu minallahi ta'ala asyadda. Jadilah sifat takut dia kepada Allah Ta'ala ketika nampak dilihat ini suatu keramat, sifat takut dia kepada Allah Ta'ala jauh lebih ketimbang sebelum nampak keramat yang Tuhan berikan. Paham gak ente? Ketika ente kenal ana sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, kan begitu. Ente ukur diri ente, waktu sebulan perkenalan sekian, waktu setahun sekian, naik ke 2 tahun sekian. Tapi ketika naik ke 3 tahun sudah Anda berikan kepercayaan, kalau ente betul jamaah, ente was-was dengan kepercayaan yang Anda berikan kepada Anda. Kalau ente betul seorang jamaah Anda, bukan jadi berbuat semena-mena. Paham tuh? Tuh ciri orang punya nur iman dengan orang yang hanya mengucapkan lafaz iman. Pahamin ente? Kenapa mesti ente nggak bergembira? Sebab ketika dapat kepercayaan lebih dari biasanya, berarti sesuatu tanggung jawab ada di tangan ente. Ketika cacat sesuatu, ente yang bertanggung jawab. Cacatlah ente sejak ente ketemu dengan anak, sampai perbuatan itu membuat ente cacat di mata anak. Kapan orang bisa dia katakan bakal gembira dan bangga kalau akhirnya membuat cacat? Pahamin ente. Tuh sifat-sifat orang yang berkeramat, tidak pernah ada sifat kebanggaan dengan keramat yang Allah Ta'ala perlihatkan, yang dia sadari ini suatu keramat. Kenapa? Sebab ketika dia lihat itu keramat, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih dari sebelum keramat Allah Ta'ala perlihatkan. Orang nggak bisa lihat keramat, ente yang punya diri nggak bisa lihat keramat kecuali saat itu Allah Ta'ala sendiri yang perlihatkan. Baru Rasulullah. Udah, ya mungkin kali di depan orang atau bagaimana dia hore-hore entah wallahu a'lam bishawab. Tapi di balik itu, wah ente. Ini kan pembicaraan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi kemuliaan seseorang. Mana ada orang beroleh kemuliaan lalu dia berbangga dan berpesta pora. Kalau itu suatu amanat dan beban atas dirinya. Ente diangkat jadi presiden, mau tasyakuran, hah? Mau girang-girang. Ente yang jadi presiden mau pesta, tahlil 7 hari 7 malam, hah? Memanggil band semau-maunya, mau dansa-dansi. Ini beban rakyat 220 juta di tangan ente. Kalau ente seorang yang termasuk jujur memegang amanat ini sebuah negara, dipercayakan kepada anda yang memegang, ente ketakutan ente. Waspada, terima kasih dapat kepercayaan, tapi saat itu 200 juta manusia di tangan ente. Baik tidaknya mereka bergantung ente punya cara dalam memimpin. Itu tanggung jawab berat itu. Bukan ente berpesta pora. Paham ente? Tuh, bedakan manusia dengan bukan manusia di situ. Kalau mau lihat manusia atau bukan manusia di situ. Ketika ada beban yang datang, ya, sebagai suatu nikmat, tuh, bukan dia menikmati beban tadi, tapi sebaliknya dia berasa tanggung jawab lebih, mengingat beban ini bukan milik dia. Amanat ini bukan milik dia, milik orang lain yang dipercayakan sementara kepada Anda. Berarti beban namanya ente yang menerima. Terima kasih dapat kepercayaan. Tapi ingat, ini beban. Tuh, saya dengar ini ya. Aneh orang titipin duit 8 miliar. Rasa takut aneh nggak bisa tidur. Aneh nih, orang titipin duit 8 miliar. Udah serba salah, jalan was-was. Kalau aneh orang yang nggak jujur, gampang banget jajanin itu duit. Kan begitu. Jajanin aja, bilang kalau bisa bohongin. Hilang 4 juta atau 4 miliar. Bisa nggak begitu? Lebih dari bisa. Aneh bukan manusia. Otaknya otak binatang. Deh, begitu misal. Ngerti ya? Deh. Tuh, jadi sekilas bisa kita lihat orang-orang yang Allah pelihara beroleh keramat itu enggak ada senangnya dia. Kenapa? Ketika nampak keramatnya, baik dilihat oleh manusia maupun dia saat itu Allah telah perlihatkan dan dia tahu ini suatu keramat, sifat-sifatnya tadi dia menjadi jauh lebih takut, ya, dari sebelumnya gara-gara keramat yang Allah Ta'ala berikan dan diperlihatkannya. Boleh dia diperlihatkan langsung Allah Ta'ala maupun orang tahu itu sebagai suatu keramat.
Ini kalau ente nggak lazim hadir tuh susah. Keramat apa sih ya bingung. Akhirnya bingung, udah main togel lagi. Itu keramat ente di situ. Ya togel juga keramat ente. Gitu. Deh. Wa hadzaruhu min qahrillahi aqwa, dan serasa ya kewaspadaannya di hadapan Allah Taala dari kayak kita dari apa? Sifat kewaspadaannya dari kayak kita dari ancaman Allah Taala jauh lebih kuat, jauh lebih dominan di dirinya. Paham kan deh? Kalau ente jamaah aneh betul setahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun, ente dapat kepercayaan. Ente mesti ingat awalnya lo masuk ke rumah gue gimana? Pertama ente ketemu anak bagaimana? Ngemis-ngemis mau ngaji, mau kenalan, sampai ngepel, nyuci piring dan sebagainya, dang. Sampai pada masa tertentu, setahun, 3 tahun, 5 tahun, Allahu Akbar, kunci duit aneh serahin ente. Aneh berangkat jauh, kunci duit aneh pegang. Bukan duit nih kuncinya ente yang pegang. Pintu rumah aneh di tangan ente, itu namanya kepercayaan duit aneh ada di tangan ente. Paham ente? Kalau ente betul manusia yang aneh didik dan merasa sebagai jamaah aneh, tanggung jawab ente berat itu di situ. Nggak bisa tidur ente saat aneh nggak ada. Kepercayaan sejauh itu. Tapi ketika ente bukan orang yang bertanggung jawab, ya di rumah anak ini hanya sekadar justru ente berleha-leha, bersenang dan bersukaria, masuk kiri, masuk kanan. Oh iya, ngaluh. Anda sih nggak tahu, nggak tahu. Tapi tanda-tanda perlakuan atau perbuatan itu nyata, dikit ke sedikit. Iya loh. Nah. Ini berubah, ini bergerak, ini hilang, ini kok cacat, ini kok. Saat itu aneh nggak ada. Siapa yang di rumah saat itu? Siapa yang masuk? Siapa? Baru di situ. Nampak nggak? Ketahuan nggak akhirnya? Ketahuan. Tak, ya. Berkuranglah kepercayaan anak kepada ente yang anak amalkan dikit ke sedikit. Begitu pula sifat keramat ketika didapat oleh seseorang, ya, kebanggaannya datang lalu tidak menyadari. Nah, mau kemuliaan yang Allah telah berikan pun berkurang. Ibarat tanggung jawab berkurang, perhatian berkurang. Hanya kebanggaan saja yang dia sampaikan. Bukan lagi sifat kewaspadaan dan ketelitian dan ketekunan dan segala yang dia harus upayakan sehingga tidak tertipu dalam makna keramat. Amin. Alhamdulillah. Aduh, jam berapa sih ini? Perasaan capek banget nih ya, Rob. Jam berapa? Ya, 11:04, 2 jam lagi. Tanggung. 2 jam lagi, aneh jauh-jauh dari Sumedang pengen ngajarin ente. Ente dari sini udah mau rebah-rebahan. Kecuali ente kasih 400 baru berhenti Fatihah hari ya. Itu Alhamdulillah. Ente. Tuh orang yang keramat begitu ya. Bal inda zuhair karamat yasiru khaufuhu minallahi ta'ala asyadda wa hadzaruhu min qahrillahi aqwa. Kenapa? Fa innahu, karena orang itu yang berkeramat tadi, yang memiliki keramat tadi, ya khaufu, takut an yakuna dzalika, hal itu menjadi min babil istidrad. Jadi apa? Jadi uluran dari Allah Ta'ala untuk menyengsarakan, untuk menipu, untuk menjebloskan seorang yang berkeramat tadi. Itu oleh ya. Kalau dia nggak berbangga nggak masalah. Kalau ente diamanatkan ya sesuatu yang masya Allah ya, ente nggak semena-mena dengan amanat tadi, satu kemuliaan buat ente. Kalau mungkin dulu diamanatkan ya pintu depan, mungkin sekarang pintu dalam. Ente berjaga dan menjaga sejauh itu, diamanatkan lagi. Tuh pintu kamar. Tuh demikian ente pelihara, nggak ada apa-apa, diamanatkan lagi. Tuh kunci lemari. Demikian ente pelihara, jaga ketakutan jangan sampai ini amanat cacat dan sebagainya. Dilihat, iya betul, tuh sampai pintu kunci perhiasan di tangan ente. Allahu Akbar ente. Tuh begitu ente jadi manusia Allah Ta'ala. Ente jangan alhamdulillah. Ini kagak. Alhamdulillah. Tuh, fa inna yakhafu an yakuna dzalika, dia takut yang demikian tadi yang sifatnya keramat yang ya yang dia lihat sejauh itu ya yakunu min babil istidrad, tak lebih adalah merupakan apa ya? Uluran-uluran dari Allah Ta'ala begitu yang sifatnya tipu daya dari Allah Taala. Terus apa itu? Rahmat. Mana ya Rabb? Rahmat.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rasulullah, salamun 'alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun 'alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun 'alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedikit sebagaimana malam Jumat ketiga kemarin tuh ane bicara sedikit tentang salah seorang wali besar yang bernama Sayyid Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu wa rahimah. Sedikit sebab penjelasan tentang wali Allah ataupun keramat itu ya belum tuntas, tapi nggak jadi salahnya kalau nama yang malam Jumat kemarin anda sebutkan Abu Abdullah Al-Qurashi ya radhiyallahu anhu wa rahimah itu karena keterpasan tuh hanya dibilang ini orang Allahu Akbar, wali besar kan begitu ya. Nah sedikit anda kasih tahu, bukan nggak tahu ngebacain doang. Satu di antara keramat atau kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau di antaranya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Ya. Kalau ada kekhilafan atau kesalahan mohon maaf merillah, nggak ada maksud melebihkan, nggak ada maksud mengurangi. Gitu. Kalau pokoknya karena kecintaan ya diharapkan dapat tetesan keberkahnya, nggak lebih dari situ ya. Qala Sya'rani radhiyallahu anhu berkata ya, manusia yang dunia Islam mengenalnya ya, kalau dianggap Fatihah mudah-mudahan Allah pelihara, aneh enggak bohong ya, Allah Taala enggak bohong sama beliau ya, sama Sya'rani ya. Ani biasa Fatihah sama dia. Satu di antara kayak kita backing namanya, bodyguard ya. Satu di antara bodyguard aneh tuh Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bodyguard apa? Bukan bodyguard berantem. Bodyguard dalam nebeng keselamatan. Oh, bodyguard. Kok bodyguard berantem udah waktu dibuang air besar, ya masa aneh anterin? Berarti aneh lepas dari apa? Dari pengamanan dia. Tapi berbeda dengan orang-orang mulia di Allah Subhanahu wa taala, kemanapun Anda berada, dia ada di sisi Anda. Semasa sifat kecintaan, penghormatan dan pelaksanaan syariat agama yang Anda tempuh ada tuh setitik dari perilaku yang mereka tempuh orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bodyguard. Tuh kalau mau tahu. Ente puja-puji Rasul. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Nyatanya, kasihan Rasul dipuja-puji. Rasul dipuja-puji. Kasihan. Kasihan Rasul dipuja-puji. Oh ya, kamu ente? Rasul dipuja-puji. Ente sendiri gak kenal Rasul. Gak kenal dipuja-puji. Orang yang muji seseorang yang dia kenali apa ya? Penjilat. Orang yang muji seseorang yang nggak dikenali penjilat. Ente puja-puji orang yang ente nggak kenalin. Udah nggak kenalin bahkan nyakitin ente nggak sadar lagi. Tapi ente puji dalam majlis taklim, ente puji dalam mi'raj, ente puji dalam maulid, ente puji dalam baca naudzubillah min dzalik. Kasihan. Muki-muki tangga. Saat kalau ngatain orang kok muki tangga gimana? Ente pernah lihat tangga nggak? Tuh ketangga kan ente bergerigi begitu, beletak. Tuh mungkin ente begitu tuh. Wah. Jadi ya kono tegang memikirkan sesuatu udah nggak paham. Kata dim betul Ustaz. Dim ente punya kumis sekarang kok agak hijau, kenapa itu? Mungkin kena asap molotov kali. Alhamdulillah. Qala Sya'rani berkata Syekh Abdul Wahab Sya'rani wa rahimah. Wa min karamatihi, di antara keramat-keramat dari Syekh ya Abu Abdullah ya Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Qurashi radhiyallahu anhu rahimah, annahu kana yashtaritu ala ashabihi an la yatbakhu fi buyutihim ila launan wahidan hatta la yatamayyaza ahadun ala ahadin. Satu masa ya namanya wali Allah adalah manusia sama sama kita. Tentu punya teman, ibarat mau mampir ke rumah teman begini deh. Aneh ngatiin bebas saja, nggak ngatiin satu.
Kasar kata ane mau mampir ke rumah ente. Tapi ingat ya, jangan bikinin macam-macam makanan. Ane cuma minta satu model aja deh makanan. Kalian mampir ke rumah ente, misalnya ane demen apa misalnya, taruh deh. Hati-hati panggang. Kata anak tahu banget yang enak tuh. Ya deh, ayo mampir ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C, ke rumah C. Ane nggak mau macam-macam, cukup ntar ane sampai bikinin ane apa TPU uli. Sehingga ngerti ya? Nggak ada satu rumah dengan rumah lainnya berbeda makanan yang ane bakal makan sebagai apa ya? Jamuan. Nih, sudah syal apa kata Syaroni nih. Ya si apa Al-Qubus Syair Muhammad ya Abu Abdullah Al-Qurashi gitu. Fatufiqa anna ahada ashabih qala li zaujatihi atau fattafaqa anna ahada ashabih ya qala li zaujatihi, kesepakatan terjadi satu di antara sahabat beliau nih sepakat ya udah deh kita mau pakat deh sama bininya ma tastahi hatta tashtari apa nih hatta tashtariyahu wa tatbakhahu. Inti biar tahu nih ini kadang-kadang dalam membawakan cerita ada juga tuh bahasa Arab tuh yang langsung diperbaiki kayak gitu tata bahasanya, ada yang memang dari awalnya ditulisnya begitu, ibarat kata ganti kamu mestinya bagaimana tuh kan begitu tuh. Mari ya kayak orang bahasa sehari-hari ya banyak keluar dari aturan tata bahasa atau gramatikanya keluar gitu. Bisa ngerti ya kan ada orang yang belajar nahu dikit-dikit waduh salah baca, bukan salah baca lo nggak paham. Ya ini omongan wali-wali begitu. Mari ya nggak kayak ngatur susunan bahasa begitu kagak plak ya. Asal-asalan ente nggak bisa mengambil pengertian. Gimana kalau diatur sebagaimana kehendaknya keluar dari jangkauan otak ente. Itu. Jadi kesimpulannya seorang di antara sahabat beliau nih ya bicara kepada istrinya, gimana Bu? Kira-kira nih kita masakin apa nih? Gitu deh bahasa Indonesia deh. Kira-kira kita masakin apa nih? Itu kan tadi dia bilang, ane mau mampir ke rumah ente pada tapi dengan catatan jangan banyak model-model makanan. Lagi udaan dia lagi singkong kayak dibikinin kolak. Ya singkong gajah, kalau singkong Bandung. Singkong gajah dimakan mules. Ya udah bikin makanan satu macam deh jadi nggak ngerepotin sehingga nggak ketara mana miskin mana ya udah gitu deh. Satu di antara sahabat beliau ngomong ame bininya, gimana nih? Kira-kira kita bikin apa nih buat dia nih? Masakan apa nih? Apa tulang nih? Ame garbu-garbunya kita masukin. Ya, faqalat sang istri menjawab, syawir bintaki. Ngomong dulu sama anak ente yang perempuan. Ente ada emak-emak cerewet, nah anak perawan ada tanya dulu. Oh iya, jangan main beli apa? Jangan beli mihun banyak-banyak buat apa? Terigunya kagak, minyak belum. Lu mau apa ini mihun? Bakal main perang-perangan. Udah mihun bakal perang-perang. Tanya dulu, ngapain beli mihun 7 kilo? Tanya dulu, mau masak apa? Tanya anak ente. Kira-kira udah beli 7 kilo mie putih mihun panggilannya. Mihun 7 kilo, akhirnya waktu memasak gak ada ngebantuin, dijemur tuh mihun. Di kaca-kaca. Jadi sengplat. Ya, syawir minta kita tanya dulu. Itu ente punya bini, ente punya anak perempuan. Agaklah libnatihi. Ini baru bahasa ini. Si ayah bilang sama anak perempuannya. Ayah syai'in tastahi. Misalnya perempuan yang kelihatan lagi apa? Yang kelihatan lagi ngetren nih. Reni. Reni dodol. Ya so ente saya ren. Dia rental. Nanti anak sewaan maksudnya. Ren. Ada apa ya? Ngaji jarang-jarang. Ngaji jarang-jarang bangnya ya. Ada apa ya? Enggak, papa mau nanya nih. Nabung di BRI ngomongnya papa. Saya entar saya kayak apa yang kau suka nih Ren nih? Galat.
Sang anak menjawab, ma taqdiru ala syahwati ayah. Ayah nggak bisa memenuhi kehendak ana. Lah kok omongan bisa begitu? Sebab pertanyaan ayah. Ren, ente mau apa Ren? Tuh begitu. Ini ayah ngomongnya salah. Suruh tanya Syawir bin Taghi, tanya dulu anak ente. Ini ada orang mau datang, orang baik. Masak apa? Ini emak emang rupanya ibu reformasi. Oh iya, orang demo sambil-sambitan dibeliin aku. Tanya dulu anak lo. Itu. Ini ayah rupanya kegirangan mau kedatangan orang soleh. Wah, men tanya aja. Ren, lu mau apa Ren nih? Begitu. Tanyanya, apa yang nanti kepengen nih? Nanti anak sedang jawab. Emang dendam 3 bulan gak dikasih jajan? Dia jawab yang kagak-kagak. Alah. Galat siapa si anak jawab. Udah. Matak diru ya ala syahwati. Ya ayah nggak bakal bisa penuhi keinginan anak. Oh, anak jawabannya yang kagak-kagak. Kagak lah, ayah menjawab. Yang baru terima lo togel kan gede juga dapat itu. Sampai 4,5. 5 jutaan dapat. Tuh, gala ayahnya jawab. Bala, sanggup ana. Akdiru alaiha, ana sanggup apa yang anti kehendaki, hai Ren. Ya, tenang, itu mau apa? Ayah enggak bakal sanggup memenuhi keinginan ana. Gitu. Ayahnya jawab. Ana mampu. Apa yang anti apa yang kamu inginkan, Ren? Bapak sanggup. Lu mau beli apa? Hah? Bapak udah mau dipensiunin. Untuk pesangonnya gede, lu mau beli apa? Begitu kata ayahnya. Walau takun lebih alfi dinarin. Sekalipun harganya 1.000 dinar. Lu mau apa? 1 dinar aja orang udah keren banget. 3 dinar udah kaya. 10 dinar belanja. Itu sih di atas menteri dalam negeri. Kan begitu. Ya, sekarang 1.000 dinar. Keperluan lo mau apa? Baru begituan 1.000 dinar ayah belikan. Wah, kata sang ayah nih. Wagala. Si ayah bilang, la budda tukhbirini biha. Tapi inti mesti ngomong dulu mana apaan sih yang inti inginkan? Inti bilang bapak nggak mampu beliin, sebetulnya lu mau beliin apaan? Tuh begitu kata si ayah kepada anaknya. Sampai 1.000 dinar juga lu bilang bapak nggak mampu beliin, lu mau apa Ren? Tuh dia lupa ada nyuruh era. Itu fagalat si anak menjawab, tuzawijuni lil Quraisy. Kawinkan aku kepada Syekh Abdullah Al-Quraisy. Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy yang tadi disepakatin. Nah, wali lagi disepakat ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, sepakat mau datang ke rumahnya masing-masing. Nah, orang pada kegirangan mau datang, udah bikin makanan satu macam deh supaya nggak ada kejadian yang kagak-kagak. Kan begitu ente. Akhirnya satu di antara mereka ambil inisiatif, ya sudah makan di rumah aja deh. Bu, sudah Bu. Kira-kira kita masak apa Bu nih? Mau kedatangan si Fulan. Kan begitu. Gampang bang. Jangan begitu lo jawab. Tanya dulu. Jangan begitu lo jawab. Tanya dulu anak lo. Dia mau apa? Bisa gak nolongin kita bikin masakan yang enak-enak ini? Si ayah kegirangan. Ya udah datang anaknya. Ren, apa yang kau inginkan? Ayah gak bakal bisa memenuhi keinginan anak. Tenang. Ayah hampir mau pensiun. Berapa yang lo inginkan? Baru begituan 1.000 dinar pun harga. Sesuatu yang kau inginkan. Ayah mampu dan siap membelikannya. Ayah nggak bisa ya deh. Jangan begitu, sebutkan saja. Kata sang ayah kepada Reni Rental. Wah, kan begitu. Baik kalau ayah memaksa apa yang jadi keinginan aku, kata sang anak. Tuzawijuni lil Quraisy. Kawinkan aku kepada Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy. Wah, ini ayah. Pingsan tapi girang. Bodoh. Tuh arti bahasa Indonesia. Kan begitu. Tapi kalau dilihat dari arti lain, ini kiasan. Ane mau ambil ke rumah ente jamaah ane. Ane mau ambil ke rumah ente. Jangan kayak banyak model-model deh. Satu aja yang ane kepengen makanan. Tuh, satu aja ane tahu. Satu aja, masa 6 orang yang ane mau kawinin anaknya semuanya kan kagak. Loh, ane mau ambil ke rumah ente, tapi ingat. Satu macam aja yang ane mau, jadi nggak ada beda-beda lain, nggak ada salah paham antara 6 kawan yang ane akan datangi. Ane mau datang ke rumah ente, satu aja bikin makanan. Allahu Akbar tuh kata kiasan itu artinya. Sebab jawaban anak sudah begitu. Iya, si ayah ini pinter, si ibu ngerti. Ngomong begitu ditanya anaknya langsung. Allahu Akbar. Ya Allah bisa begitu no omongan.
Selesai. Kawinkan aku kepada Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu rahimah. Wa kana Syekh radhiyallahu an a'ma ajdam. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya perempuan tadi tuh yang menginginkan Syekh Abdullah Al-Qurashi minta dikawinin oleh bapaknya kepada Syekh Abdullah Al-Qurashi, seorang yang berpenyakit kusta dan buta. Orangnya penyakit kusta dan buta. Bayangin ente. Evita Mala. Evita Mala masa mau kawin sama jangkrik? Kan mustahil. Iya, mana mungkin. Bayangin tuh. Syekh Abdullah Al-Qurashi tadi seorang yang berpenyakit kusta dan buta lagi orangnya. Tapi si Reni rental, kawinkan aku kepada dia kalau ayah mau. Tuh ayah langsung ambil prop, dia telan 4 biji. Ambil begitu-gitu amat. Ya. La tardo bimithlihin nisa'u. Di mana keadaan Syekh Abdullah Al-Qurashi ini, ya, wah, na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi kan begitu. Belang, buta. Lalu enggak ada perempuan manapun yang ame dia kayak boro-boro ngelihat kirim salam, ngelihat segan udah kirim salam. Iya. Bisa orang sama orang tuh perempuan jalan berhadapan, ada dia kayak tabrakan dari nggak mau ngelihat. Dari nggak mau ngelihat. Bayangin itu. Ya. La tarda bimithlihin nisa. Bahasa Indonesia nggak boleh. Udah nggak ada nersong sama dia. Perempuan mau baru Reni rental, ya masih Reni kobokan juga masih nggak mau. Reni kobokan nggak mau sama dia. Udahan perempuan lah lain. Bayangin, tapi si Reni rental ini berkehendak minta kawinkan aku kepada Syekh Al-Qurashi. Beda yang namanya Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi tadi, yang bernama sesungguhnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Qurashi itu, ya seorang yang berpenyakit kusta dan buta. Allahu Akbar. Kita kan badan kita ini, muka kita kan separuh ganteng. Udah dikasih ganteng sumbangan. Tetap bun. Bun picing muka sama bundernya begitu. Atau babi mislin nisa, perempuan udah kata Latar enggak ridho, artinya enggak sudi. Perempuan yang ada sebanyak itu enggak sudi ya Meli ya. Udah kayak orang kayak sampai tabrakan dari nggak mau ngelihat. Gimana tuh misalnya begitu. Nah, selesai sudah. Ya lah. Si ayah menceritakan, Faji'tu ilal Qurashi wa akhbartu. Karena punya anak ini, si Reni rentalnya berkehendak begitu, terpaksa si ayah datang kepada Syekh Abdullah Al-Qurashi, ya, memberitahukan keadaan anaknya pengen sama dia. Allahu Akbar. Agak lah. Ini Syekh menjawab, baik. Utlubul Ghali ya. Kalau gitu nggak usah repot-repot deh. Coba sana ke kecamatan. Panggil KUA. Kasih aja 7.500. Masih bakal taksi. KU orang mau kawin mahal-mahal banget. Dia kawin pada diam-diam. Orang mau kawin dibikin mahal. Tuh KUA akhir zaman. Itu. Udah panggil penghulu sana. Panggil KUA-nya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Ambil di pasar atau di kecamatan. Kasih aja 7.500. Sudah kasih. Kasih kagak ada yang 7,5. Udah pakai ojek ya, ojek. Dianterin ojek, akhirnya pulpennya ketinggalan. Jadi 15.000. Wajah Al-Ghali penghulu pun dah datang. Wa aqadu 'alaiha, itu diakatkan. Waslahu sya'naha, ibarat permasalahannya ya diberes-beresin dah. Akad nikah tanda ya ACC tanda tangan foto ya sudah foto ya sudah. Bapaknya ada? Ya. Asli ini? Ya. Nggak perlu tuh orang KUA begitu penghulu nanya. Masih perawan? Si orang tua jawab. Iya. Masih asli. Bisa dicoba? Itu omongan orang-orang nggak berpendidikan agama itu. Gitu. Iya, jadi gimana ya dalam hubungan perkawinan akad nikah tuh begitu pada itu. Pada main kotor, omongan kotor. Inti nggak usah heran ketika seseorang dengan penampilan agama bahasanya kotor, yakinkan dia hobi kotor. Selesai. Ketika orang berpenampilan agama bahasanya kotor, yakinkan dia biasa main kotor. Selesai. Deh begitu. Masih ya? Nggak usah bingung-bingung. Na'udzubillah min dzalik. Deh begitu selesai ya. Orang bersih nggak ngomong kotor-kotor begitu ente.
Nah, kalau barangkali nimpalin, ngenakin dalam pergaulan pada batas tertentu, itu lain masalah. Ini di muka orang-orang baik, dalam acara baik, ngomong kok kotor, selesai. Sama juga mau balik. Sama. Acara maulid ngomongin kotor kok kotor. Acara mi'raj ngomongin kotor kok kotor. Kan begitu. Yakinkan itu orang-orang kotor yang memberikan nasihat di depan Anda. Nah, ketika orang kotor bicara, yang keluar adalah kotoran. Kotorlah muslimin dengan bahasanya. Begitu. Allahu Akbar. Untuk al-ghadiyah, cari penghulu, fajal al-ghadiyatan wa aqadu 'alaiha wa aslahu sya'naha wa ahdaruha inda syekh. Kayak gitu. Didatangkan dia perempuan kayak ke hadapan syekh. Falamma kharajatin niswah, ketika wanita-wanita sebagai tamu undangan yang hadir pada saat nikah itu keluar, dakhala syekh ilal mirhad. Asy-Syekh ini yang Asy-Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Rahimah. Ketika dia keluar ya, falamma kharajatin niswah, ketika perempuan-perempuan itu keluar, dakhala Syekh ilal mirhad. Syekh spontan masuk ke kakus atau ke WC atau ke kamar cuci. Ya, jadi waktu perempuan-perempuan keluar, nah itu. Ini pria sebagai suaminya langsung masuk ke kamar mandi atau WC. Atau tempat mencuci. Wa kharaja, masuk ke kamar mandi atau ke WC, enggak lama dia keluar lagi. Si Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi masuk ke WC, keluar lagi. Wa huwa syabun, sedang tubuhnya sudah berganti kulit menjadi seorang pemuda yang jamilus surah, tampan luar biasa. Oh, yang ini deh. Iya, amrod kayak gitu. Pemuda, rupawan, tampan. Gimana itu? Ya, tadinya kan dia seorang yang belang, dia kena penyakit kusta, buta. Demikian keadaannya. Sampai perempuan tabrakan dari nggak mau ngelihat dia. Nyatanya si perempuan yang bernama Reni Rental ini minta dikawin sama Insya Allah Qurashi. Begitu baik, selesai pernikahan, perempuan siap, ya si pengantin. Tamu-tamu undangan pun keluar, biasanya dia ketemu perempuannya. Nah, Syekh Abdullah ini cepat lari ke kamar mandi atau ke WC atau ke kamar cuci. Nggak lama dia keluar lagi dengan berganti wajah seorang pemuda yang tampan rupawan. Wa syabun jamilus surah amradu. Allahu Akbar. Gimana itu? Biar paham. Allahu Akbar. Hasanatun. Udah. Jadi pemuda tampan, rupawan, gagah, perkasa. Oh udah tuh si siapa itu? Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi. Warwaih thayyibah. Dia punya wewangiannya luar biasa, semerbak wanginya. Fasatarat wajahaha minhu hayaan. Karena sang istri ini tahu yang namanya Abu Abdullah Al-Qurashi itu seorang pria yang semua wanita ya berpaling muka dari memandangnya. Ini perempuan cakep ini, ketika suaminya demikian rupawan, tampan yang luar biasa, ya akhir-akhirnya kemaluan ditutupin mukanya dari pandangan suaminya semata-mata karena malu lihat suaminya demikian tampan rupawan. Ya, akhirnya jadi istrinya yang kemaluan, tutupin mukanya istrinya kemaluan. Allahu Akbar. Tuh gimana itu ya Rabb? Fagala, lalu sang suami yang bernama Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi menjawab, Latas tatiri. Kamu gak usah tutupin diri. Gak usah menidingkan kamu punya wajah atau diri. Kayak gitu bahasa Indonesia habis ngomongnya sih. Jangan nutupin badan deh. Jangan kayak tutupin pakai kayak drihuk kayak begitu. Kayak taplak kayak jangan tutupin itu punya badan. Begitu kata Syekh Abu Abdul Al-Qurashi. Latas tatiri. Jangan berdinding kamu, hai wanita. Ana Al-Qurashi. Aku ini yang namanya Abu Abdullah Al-Qurashi. Inilah aku sebenarnya. Kata sang suami kepada si istrinya. Fahalafalah billahi ta'ala. Karena sang istri mungkin keadaan yang gak percaya. Apa iya? Arjuna dari mulain tombak kok bisa jadi senjata? Dari muka tombak kok bisa jadi Allahu Akbar mengkerelap begini? Apa iya? Sampai pun Syekh Abu Abdul Al-Qurashi bersumpah wahalafa billah, sumpah akulah Al-Qurashi. Tuh sampai bersumpah akulah Al-Qurashi sebagai suamimu.
Faqalat lahu, lalu sang istri berkata kepada Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, "Ma hadzal hal?" Mas, apa-apaan nih? Dia tahu udah berubah dari capung ke Arjuna. Mas, ma hadzal hal? Ini apa-apaan nih? Kalau kata orang petukangan, apa-apaan nih? Kalau kata orang petukangan tuh apa-apaan nih? Oh, begitu. Ma hadzal hal? Ini apa-apaan begini kok? Tadi kamu begitu kok sekarang jadi begini? Tuh kata si sang istri kepada suaminya. Itu. Faqala lalu sang suami berkata kepada istrinya, "Abqa ma'aki ala hadzal hal?" Begini saja. Keadaanku tetap sebagaimana apa yang kau lihat, seperti saat sekarang ini seorang tampan rupawan, gagah perkasa. Wa ma'a ghairiki ala tilkal halah. Tapi kalau berhadapan sama yang lain, aku kembali keadaanku sebagaimana semula, seorang yang buta dengan penyakit kusta. Deh, begitu aja deh. Paham ini? Paham tuh omongan tuh? Udah deh, sekarang begini. Aneh sama anti ini, tetap keadaan aneh begini sebagai seorang pemuda tampan rupawan. Tapi kalau sama yang lain, aneh berhadapan sebagai seorang yang terserang penyakit kusta juga buta. Kata sang suami kepada istrinya. Allahu Akbar. Walakin, tetapi, ya, la tukhbiri bidzalika ahadan hatta amuta. Dengan catatan, anti yang sudah tahu, kamu yang sudah tahu aku demikian, dan keadaanku begini, jangan bilang kepada siapapun, kecuali ana sudah mati. Ente boleh ceritain keadaan ana begini. Kata sang suami kepada istrinya. Faqalat, maka sang istri menjawab, "Na'am, ya. Baiklah, kalau permintaan Anda suamiku demikian." Buang tuh. Bahkan atau sebaliknya, akhtaru halatakal lati takunu biha bainan nas. Tapi tuh begini, ane terima tuh ente ngomong begitu. Baik, ane terima. Tapi dengan catatan sekarang ane yang ngomong. Gitu. Ane terima permohonan ente begitu untuk ane sama ente dalam keadaan seorang pemuda yang tampan rupawan, ya, gagah perkasa sama ente, tapi kau berhadapan sama orang ente sebagai seorang pemuda yang yang kusta lagi buta. Baik, ane terima. Kayak gitu. Naam, ya, baik. Tapi dibalikin lagi omongan sama sang istri. Baik. Nah, dibalikin sama sang istri. Aku memilih keadaan kamu yang tuh sebagaimana semula. Ketika kamu berhadapan dengan orang waktu itu bagaimana? Buta sama kusta. Ane milih ente dalam keadaan buta dan kusta. Ya, minal juzam wal baros wal ama. Kusta terus belang buta. Sekalipun ente sudah katakan tadi, ente begitu. Kalau sama ane ngadepin sebagai pemuda yang tampan rupawan, tapi kalau sama orang dalam keadaan buta, belang dan kusta, ya, ane terima. Tapi syarat dari ane lebih memilih ente tetap dalam keadaan buta, belang, kusta, sebagaimana ente berhadapan dengan orang lain. Kata sang istri kepada suaminya. Faqalalah, seraya sang suami menjawab, "Jazakillahu khaira." Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau wahai istriku segala macam bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wah. Falam tazal ma'hu ala tilkal halah. Tetaplah sang istri, ngelihat keadaan menghadapi suaminya udah dalam keadaan buta, dalam keadaan belang, dalam keadaan kusta. Bayangin ente, siapa itu wanita? Ya waliyah lagi. Siapa itu perempuan? Ya wali Allah lagi. Siapa lagi? Paham ente? Ketika seseorang sudah melihat keadaan seseorang yang itu sudah merupakan suatu kelebihan yang jarang orang bisa milikinya, bahkan berulang dan berulang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang pada diri orang lain, begitu tak sudah diam Anda. Artinya ketika terjadi perbedaan demi perbedaan yang menjadikan gugur atau kacau pandangan ente, jangan terjadi perubahan. Kalau ente sudah yakinkan, iya aku yakin begini sama Allah, orang ini begini, iya tidak bisa diganggu gugat. Tuh, bayangin ente. Apa ente? Allahu Akbar. Berbeda dengan istri-istri sekarang. Artinya istri-istri yang ngerti agama. Ketika sang suami ada dalam bahagia, begitu perlakuannya, begitu lembut tutur katanya, begitu, oh naudzubillah,
Tapi ketika suami ada dalam derita, ketika suami ada dalam papa, ketika suami menghadapkan permasalahan yang perlu dan sangat membutuhkan dampingan tuh dari sang istri, na'udzubillah min dzalik. Itu juga ujian buat seorang suami. Tuh, ente bertahan dari perilaku sang istri yang demikian, fa anta wali min awliya'il illah. Kalau dia bisa bertahan, bas. Al khair kulluhu lillah. Kebaikan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kemudian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ya, biar 3 kali baca salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.